Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran, tutorial, dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa pandemi ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan. Ingat gerakan 4M. Mencuci tangan dengan sabun. Seringlah mencuci tangan dengan sabun untuk menjaga kesehatan. Menggunakan masker. Gunakan masker saat kalian bepergian. Menjaga jarak. Saat di luar rumah, kalian harus menjaga jarak dengan orang lain. Menghindari kerumunan. Dimanapun kalian berada, kalian harus selalu menghindari kerumunan. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Materi Bahasa Indonesia pada semester 2 yaitu KD 3.3, menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. KD 4.3, menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Tujuan pembelajarannya yaitu, setelah mengamati tayangan ini, kalian dapat menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Tema hari ini adalah tema 7, kepemimpinan, dengan materi pembelajaran menggali isi teks pidato. Pada video yang lalu, kalian sudah mempelajari cara menyampaikan informasi, cara menggali informasi, dan juga cara membandingkan informasi dari teks non-fiksi. Pada video kali ini, kalian akan belajar cara menggali isi teks pidato, cara membuat kerangka teks pidato, dan cara menulis teks pidato. Apakah yang disebut dengan teks pidato? Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Bagaimana cara menggali isi teks pidato? Ayo kita pelajari bersama. Pidato biasanya dilakukan di depan orang banyak sambil memegang mikrofon. Pidato dilakukan untuk memberi informasi tentang suatu hal kepada orang banyak. Saat melakukan pidato, diperlukan adanya orator dan audiensi. Apakah yang dimaksud dengan orator dan audiensi? Orator adalah orang yang ahli berpidato, sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan pidato. Sebelum memberikan pidato, orator biasanya melakukan persiapan. Orator dapat menulis naskah berdasarkan tema yang akan dibicarakan di depan audiensi. Apakah yang dimaksud dengan tema? Tema adalah pokok pembicaraan yang akan dibahas saat pidato berlangsung. Tema pidato dapat ditentukan sesuai bidang kehidupan, seperti tema kesehatan, pendidikan, kebersihan, kepedulian, dan kepemimpinan. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berpidato yaitu 1. Kejelasan pengucapan kata saat berpidato. 2. Keras lembutnya suara saat berpidato.
3. Penggunaan kalimat yang santun dan tidak menyinggung saat berpidato. Baca dan perhatikan struktur pidato yang disampaikan oleh Pak Andre dengan tema kepemimpinan. Selamat pagi, yang terhormat Bapak atau Ibu warga desa Sukamaju. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi merupakan salam pembuka. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat dan bahagia. Bagian ini merupakan kalimat pembuka. Hadirin yang saya hormati, semua orang yang hidup di muka bumi dapat disebut sebagai pemimpin. Sejak lahir, kita sudah dianugerahi karunia untuk menjadi seorang pemimpin. Sebagai pemimpin, kita semua memikul tanggung jawab, sekurang-kurangnya terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, perbaikan sikap dan diri amat perlu kita perhatikan dan praktikkan sejak sekarang. Bagian ini merupakan isi pidato. Hadirin yang berbahagia, jika kita sudah dapat menjadi pemimpin bagi diri sendiri, kita pun dapat menjadi pemimpin bagi orang lain. Namun, seperti yang kita ketahui, menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah. Menjadi pemimpin bukan hanya tentang status jabatan yang ia dapatkan, bukan pula tentang mendapat fasilitas yang banyak. Bagian ini juga merupakan isi pidato. Pemimpin yang baik ialah orang yang mampu bertanggung jawab akan tugasnya serta menginspirasi orang banyak. Pemimpin yang baik memiliki pikiran yang maju serta mementingkan kepentingan orang banyak dibandingkan kepentingan pribadi. Jika sifat kepemimpinan itu dilaksanakan dengan baik, masyarakat dapat hidup rukun dan harmonis satu sama lainnya. Bagian ini juga masih merupakan isi pidato. Seorang pemimpin memiliki tugas mulia. Pemimpin yang baik dapat memberikan semangat dan inspirasi bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, janganlah takut untuk menjadi seorang pemimpin. Jadilah pemimpin yang dapat mengemban amanah dan menjalankan pekerjaannya dengan baik bagi orang lain. Bagian ini juga masih merupakan isi pidato. Hadirin yang saya muliakan, semoga pidato yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita semua dapat melaksanakan tanggung jawab kita sebagai pemimpin yang baik bagi diri sendiri ataupun orang lain. Sekian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak atau Ibu saya ucapkan terima kasih. Bagian ini merupakan kalimat penutup. Selamat pagi. Ini merupakan salam penutup. Jadi kalian sudah mempelajari bahwa dalam satu teks pidato ada salam pembuka, ada kalimat pembuka, ada isi pidato, dan ada kalimat penutup dan salam penutup. Tugas 1. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks pidato tadi. Tuliskan jawabanmu dalam bentuk paragraf. Bagaimana cara membuat kerangka teks pidato? Ayo kita pelajari. Suatu teks pidato yang baik memiliki bagian-bagian atau struktur sebagai berikut. 1. Salam pembuka. Contohnya selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. 2. Kalimat sapaan. Contoh, Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. 3. Kalimat pembuka yang berisi ucapan syukur. Contoh, puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 4. Bagian isi. Bagian isi berisi inti dari sesuatu yang akan disampaikan dan dibicarakan. 5. Penutup. Penutup berisi simpulan, harapan, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf kepada pendengar jika ada salah dalam berkata, dan juga menyinggung pembaca. 6. Salam penutup.
Contoh, selamat pagi dan terima kasih. Setelah memahami struktur atau bagian-bagian dalam teks pidato, kamu dapat menyusun sebuah teks pidato. Sebelum menyusun teks pidato, kamu dapat menyusun kerangka pidato terlebih dahulu. Perhatikan contoh kerangka pidato berikut. 1. Latar belakang pidato, peringatan Hari Pahlawan. 2. Audiensi, kepala sekolah, bapak ibu guru, dan seluruh siswa. 3. Waktu penyelenggara, 10 November 2020. 4. Tempat acara diadakan, SD Merah Putih. 5. Hal-hal yang ingin disampaikan mengenang jasa dan kepemimpinan pahlawan. 6. Salam pembuka. A. Salam pembuka kepada semua yang hadir. B. Mengucapkan kalimat pembuka. 7. Isi pidato. A. Pentingnya memperingati Hari Pahlawan. B. Mengajak para undangan untuk meneladani pahlawan. 8. Penutup pidato. A. Mengucapkan kalimat penutup dan permohonan maaf dalam penyampaian pidato. B. Salam penutup. Ini merupakan contoh kerangka pidato. Tugas 2. Lengkapi kerangka teks pidato berikut. Di sini sudah disiapkan kerangka teks pidato. Kalian tinggal melengkapi. Bagaimana cara menulis teks pidato? Pidato digunakan untuk memberikan informasi kepada halayak ramai dan juga sebagai sarana untuk menyampaikan pendapat. Saat menulis teks pidato, gunakan kalimat efektif dan kata baku. Masih ingat video yang lalu tentang kalimat efektif dan kata baku? Kalimat efektif berarti kalimat yang jelas dan mudah dimengerti pendengar. Kata baku adalah kata-kata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tujuan berpidato adalah sebagai berikut. 1. Memengaruhi orang lain agar berpikir dan bertindak sesuai himbauan yang disampaikan. 2. Memberikan suatu pemahaman atau informasi melalui pidato yang disampaikan. 3. Memberikan hiburan melalui ucapan saat berpidato. Langkah-langkah menulis pidato. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama adalah memilih topik atau tema pidato. Topik atau tema hendaknya disesuaikan dengan kemampuan diri serta mempunyai arti atau kegunaan bagi pendengar. Langkah kedua adalah mengumpulkan referensi bacaan. Bahan pidato dapat diperoleh dari pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, buku bacaan, media massa, ataupun media elektronik. Langkah ketiga, membuat kerangka pidato. Kerangka pidato perlu disusun sesuai struktur dalam pidato, seperti salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi, dan salam penutup. Langkah keempat, merangkai pidato. Mengembangkan kerangka pidato yang telah dibuat menjadi sebuah pidato yang utuh. Perhatikan kalimat efektif saat menyusun pidato. Langkah yang kelima, latihan oral. Oral artinya berkaitan dengan bunyi bahasa. Sebelum membacakan pidato, latihan oral dilakukan. Saat latihan oral, perhatikan kejelasan lafal dan intonasi pada tiap kata. Inilah kelima langkah-langkah dalam menulis pidato. Tugas ketiga, tuliskan pidatomu berdasarkan kerangka pidato yang sudah kalian lengkapi pada tugas 2. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Setelah kalian mengerjakan tugas 1-3, kalian harus membacakan teks pidato yang sudah kalian buat pada tugas 3, kemudian dokumentasikan dalam bentuk video.
Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton Mir Video Channel.